Sebagai seorang pecinta buku, jadi pas gua kecil, salah satu Gramedia yang sering gua datengin adalah Gramedia Melawai. Biasanya gua berhenti naik Bajai itu berhenti di Melawai Plaza, ke belakang terus ke Gramedia Melawai di belakang Melawai Plaza situ kan, di Blok M. Nah, ternyata mereka kan udah rebranding nih jadi Gramedia Jalma. Jadi semenjak mereka rebranding, gue jadi sering main ke sana, makan di restoran Jepang deket situ sama keluarga gue main ke sana beberapa kali lah. Terus mereka ada satu rak gitu, ada satu rak buku, isinya tuh tentang saham, investing dan lain-lain gitu. Jadilah gue lihat-lihat di sana beli buku apa ya. Belilah gue buku ini, The Dividend Investor ini. Karena kan memang gue lagi buat pensiun gue memang ujungnya kan nanti dari dividend investing kan. Belilah gue baca. Kayak seru juga ya kalau gue bahas ya. Jadi gue memanfaatkan privilege gue untuk punya podcast. Sebagai orang yang punya podcast, untuk kontak yang nulis nih, Jefferly Heliantu Sonfree. Dan hari ini datang orangnya. Bro gitu bro, jadi bro gue habis beli buku lo nih. Thank you bang. Beli buku lo, terus pulang ke rumah baca. Ada beberapa buku lain. Iya. Gue beli gitu, cuman salah satu yang kelar duluan ini. Gue baca kayaknya seru juga ya kalau gue share soal buku ini ke penonton-penonton gue. Yeah. Karena kan di podcast ini lumayan sering lah kita ngomongin soal investasi juga. Nah makanya gue datengin lo hari ini untuk kita ngomongin soal dividend investing. Siap. Thank you Bang Radit. Ini 2022 ya? 2022 ya. Kalau gak salah bukunya kan? 2022-2023. Iya segituan lah ya. Iya. Terus gue ngeliat profil lo, sebenarnya dulu di digital marketing justru. Betul. Kok bisa jadi menulis buku dividend investing sebagai seorang marketer sebenarnya? Oke, jadi awalnya aku kerjanya digital marketing, Bang Radit. Cuman karena hobi investasi dan emang sejak kuliah tuh udah mulai menekuni investasi, mempelajari lah. Nah, terus by experience, terus coba investasi saham beberapa tahun. Nah, pengalaman-pengalaman itu, insight-insight itu yang aku share di dalam bukunya ini. Jadi emang udah hobi investasi dari pas kuliah gitu. Oke. Nah ketika approach, ini kan penerbitnya Alex Media ya? Betul. Itu approach-nya gimana? Apakah lo datang ngasih bukunya udah jadi? Karena kan di antara investor-investor lain kan lo nih yang akhirnya diterbitkan sama penerbit gitu. Itu gimana approach-nya? Nah sebenarnya selain bekerja di digital marketing, tahun 2012 tuh aku udah nulis buku Bang. Jadi sejak SMA belajar udah nulis buku tentang digital marketing. Nah pas 2020-2021 kebetulan kan udah kenal sama editornya, redaksi dan lain-lainnya. Jadi kepikiran lah waktu itu buat kayaknya kalau gue bikin buku tentang saham juga boleh ya mungkin dieksplor sama mereka, dikasih kesempatan gitu. Jadi aku udah propose idenya dulu sama gambaran bukunya kayak gimana, disetujui sama mereka, udah aku kerjain naskahnya. Jadi emang udah nulis di Alex dari 2012. Nah dividend investing tuh gak banyak yang ngambil opsi itu. Kalau investor-investor kebanyakan di Indonesia kan yang cuan-cuan, yang capital gain gede gitu. Kenapa lo arahnya ke dividend investing? Karena di Indonesia tuh banyak meng-underestimate potensi dividen Bang. Contoh ya misalnya kita kalau ngomongin satu saham kayak saham batubara misalnya. Itu kan setahun bisa 12-13% yieldnya. Kalau misalnya itu dijalanin secara konsisten 6 atau 7 tahun itu lu udah bisa balik modal dari dividen doang. Meskipun nggak setiap tahun 12%. Iya, karena kan naik turun. Tapi ketika lu udah balik modal dari dividen, investasinya kan udah balik nih. Dia tinggal ngegulung aja. Nah, di situ kan potensinya kalau ngambil posisi buat jangka panjang, ada hal menariknya di situ. Jadi dapat passive income-nya dulu, modalnya udah kembali, fluktuasi di market, ya kita bisa lebih tenang menghadapinya gitu. Oke, kita back to terminologi dulu kali ya. Dividend investing itu apa? Dividend investing itu jadi kan dari dua kata ya, dividen dan investing. Investing ya berarti proses investasi, tapi untuk dividen itu, dividen kan bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagi ke pemegang saham. Jadi investornya dapat dividen. Nah, dividennya itu kan bisa kita belanjain, dinikmatin atau diinvestasiin lagi. Nah, dividen investing jadi dividen yang diterima itu diinvestasiin lagi sampai nilai investasinya menggulung dan makin besar gitu return yang bisa didapat. Oke. Gitu. Nah, banyak yang bilang bahwa dividen itu kan yang sustainable mungkin sekitar 7%, 6% gitu dan kelihatannya nggak gede gitu. Tapi argumen lo apa? Kenapa tetap memilih ini? Memilih ini karena
Tergantung, mungkin kelihatannya nggak gede, tapi kalau boleh kita compare ya Bang sama instrumen lain, misalnya SBN gitu kan. Lu taruh di SBN, dapetnya juga kan setelah pajak 6-7%. Ya. Tapi oke, memang modalnya aman, tapi pas kembali ya udah kembali sesuai nilai yang kita tanemin. Tapi kalau di dividen investing, selain lu bisa dapat 6-7% setahun, ada possibility untuk sahamnya naik. Nah, di situ bisa dapat bonus capital gain-nya juga. Oke, berarti artinya dari awal lo ke market sudah dividen investing kah atau sempat yang lain-lain dulu? Gue niatnya nabung jangka panjang kan, karena kan mulainya pas abis kuliah, terus kayak ya gue sadar lah modal waktu itu berapa sih, anak kuliahan baru kerja gitu kan. Ya gue tabung aja, dividennya ya lumayan, makin lama kan makin bertambah ya gitu. Contoh paling kayak let's say BRI ya, misalnya BRI dulu waktu gue baru masuk market 2018, mungkin itu yieldnya setahun mungkin 4%-an, 3-4% waktu itu. Oke. Sekarang kan ada kejadian IHSG-nya koreksi, saham-saham turun dalam tuh setahun bisa 10%. Jadi kalau dapat dividen tiap tahun digulung, lama-lama kan lumayan juga hasilnya gitu. Berarti sekarang dengan kondisi yang lagi pada turun ini lo lagi akumulasi juga kah atau? Iya, gue tetap akumulasi karena kan ada budget investasi nabung rutin. Cuman gue akumulasinya nggak semua saham, jadi saham yang emang gue prioritiin untuk dibeli gitu. Oke, nah berarti dari awal memilih dividen investing karena udah kerja dulu gitu kali maksudnya ya, sehingga waktu lo kan nggak gitu banyak buat trading gitu ya? Betul. Dan karena gue banyak belajar juga kan ngeliatin kayak Warren Buffett dan sebagainya, dia pilihnya investasi. Jadi ya gue memilih jalan itulah gitu. Terus gua run through bab bukunya aja sih kalau kayak gitu mah. Tadi kan daya tariknya apa itu dividen investing. Kalau cara menemukannya gimana ini untuk masyarakat awam? Cara menemukannya pertama menurut gua cari dulu saham yang potensial. Yang potensial tuh apa? Bisa cari saham-saham yang mungkin kita kenal ya sama perusahaannya gitu. Kayak paling gampang sehari-hari kita pakai produk apa sih? Kayak misalnya perbankan, bank yang dipakai apa, semua di situ nanti akan kelihatan mana saham-saham yang potensial. Nah, habis ketemu listnya itu, barulah kita pilih yang paling bagus gitu, yang paling oke, dividennya bagus, dan kriteria-kriterianya memenuhi, itu yang kita pilih buat mulai investasinya gitu. Itu buat pemula tuh. Meskipun nggak asal kita kenal barangnya kita langsung beli ya? Nggak, karena kan mesti pelajari dulu sama lihat valuasinya Bang. Kan banyak ya kejadian saham yang produknya kita pakai sehari-hari, tahu-tahu berapa tahun dia turun cukup dalam gitu harga sahamnya, ya itu mengkhawatirkan juga gitu kan. Jadi tetap ada seleksi lah yang dilakukan. Oke, karena kalau kemahalan juga ngapain gitu betul, kan. Meskipun tuh sehari-hari kita lihat gitu. Nah kalau lu pribadi dengan buku ini terbit, berarti banyak ngomongin soal dividen investing buat pemula juga kah? Iya, buat pemula, dan karena kan gue punya YouTube Bang, Kanala ID. Segmennya ada yang benar-benar pemula, ada juga yang udah investor udah bertahun-tahun, ada yang emang udah senior, jadi macam-macam sih. Tapi untuk dividen investing memang khusus lebih step by step dari awal untuk pemula. Kalau sekarang indikasinya orang lebih banyak yang tertarik ke dividen investing kah atau masih sama aja kayak dulu? Menurut gue kayaknya masih sama kayak dulu sih Bang. Oke, masih belum ini ya. Karena kalau kita lihat di medsos yang lebih rame kan yang ya misalnya saham-saham yang naik sekian ratus % dalam hitungan minggu gitu kan. Yang kayak saham-saham Konglo lah banyak waktu 2 tahun terakhir kan, itu yang sedang jadi tren. Tapi lo pribadi nggak ke saham Konglo? Jadi gue ada 2 portofolio yang gue manage, di pribadi gue sama yang di kerjaan. Gue kan ada manage investasi juga, tapi buat internal perusahaan gitu ya. Nah, ada sedikit masuk ke saham-saham Konglo tapi di bawah 10%, mungkin 5% dari dana yang di manage gitu. Tapi di pribadi gue murni value investing, fokus di nabung saham aja. Itu hanya buat ngikutin benchmark kali ya? Iya. Karena IHSG kan kenanya ke situ ya? Betul. Dan selain benchmark juga kan lagi rame nih, ada kesempatan juga buat kita ambil untung kalau buat trading kan di situ. I see. Oke. Nah, terus bab berikutnya di buku lo itu ada ngomongin fundamental juga. Iya. Berarti itu penting banget ketika kita nyeleksi saham-saham di awal. Iya, paling penting justru fundamental Bang. Kalau menurut gue ya baik lu trading atau lu invest, mesti paham fundamentalnya dulu. Karena kan kalau misalnya trading, kebanyakan ya mungkin orang cuma lihat chart, tapi nggak ngerti di balik itu tuh apa yang terjadi. Nah, gue berpandangan apa yang terjadi di chart itu tuh pasti ada hubungannya sama fundamental, dan kedua psikologinya market. Nah, ini yang mungkin
yang harus dilihat banget tuh kenapa fundamental penting. Jadi di balik saham apapun yang lu pilih kan pasti ada perusahaannya. Nah itu fundamental buat mempelajari perusahaan itu. Ketika kita bicara fundamental, yang lo lihat apa? Katakanlah gue buka aplikasi ini, sekuritas. Tuh kan ada banyak tuh kalau ada fundamental analisanya tuh. Iya. Ada variabel-variabel yang lo pick lah. Variabelnya kan banyak bang kalau fundamental. Tapi kalau menurut gue paling penting 3 sih. Satu, revenue atau sales. Kita buat lihat dulu perusahaan itu omsetnya berapa sih. Dan makin tahun tuh makin bertambah nggak penjualannya. Itu yang paling penting pertama. Kedua, laba bersih. Kan kalau salesnya naik terus tapi laba bersihnya stagnan, lama-lama growth perusahaannya terbatas. Jadi gue lihat revenue atau sales, lihat laba bersih, net profit, sama gue biasa ngitung pertumbuhan laba perusahaan itu 3 atau 5 tahun ke belakang. Karena yang paling krusial ya bang menurut gue untuk menentukan kenaikan satu saham ya secara fundamental itu pasti growth perusahaan. Jadi kalau perusahaannya menengah tapi lama-lama makin gede kan value-nya akan naik. Harapannya harga sahamnya juga naik gitu. Berarti artinya lo bikin prediction buat perusahaannya kan? Kira-kira gitu ya? Iya, kira-kira kita punya perkiraan lah. Tahun depan kayak gimana, 2 tahun dan seterusnya. Artinya lo ngelihat ketika lo menentukan satu perusahaan, revenue-nya bertambah, gimana cara lo menentukan growth-nya dia ke depan? Apakah secara kualitatif lo lihat rencana-rencana manajemennya atau apanya? Yang pasti, kalau gue gampangnya biasa gini bang, lihat outlook mereka buat tahun depan gimana. Contoh paling gampang di perbankan ya, kalau kita bicara satu sektor misalnya. Nah, tiap tahun itu kan biasa akan ada di share tuh di presentasi outlook growth credit mereka berapa gitu. Nah, mungkin kalau buat yang baru mulai kan pasti pusingnya buat ngeliatin itu. Tapi kalau makin lama kita ngikutin satu perusahaan, kayak contoh satu bank dia nargetin growth creditnya 10 atau 12% setahun. Paling nggak kita bisa punya asumsi, kira-kira revenue-nya mungkin tumbuh segitu. Nah paling kita cobalah bikin perkiraan kira-kira potensi net profitnya berapa untuk tahun depan atau 2 tahun ke depan. Tapi kan ini sifatnya asumsi ya bang, harus tetap dilihat tiap 3 bulan tiap kuartal supaya kita tahu on track nggak sih sama targetnya gitu. Nah jadi kalau misalnya gue pakai contoh case yang saat ini terjadi, saham banking kan banyak dijual-jualin tuh, banyak dilepas. Karena kan kalau kita lihat 2025 banyak yang turun profitnya gitu. Growth creditnya kan juga nggak terlalu kenceng kan. Jadi memang sektornya lagi ada challenging di situ gitu. Oke, berarti artinya lu memprediksi bahwa di banking pun juga nggak akan terlalu grow gitu ya? Untuk tahun ini mungkin ya kelihatannya. Cuman jangan lupa kalau di banking kan bang, selain kita dari growth credit ada juga bagian yang namanya beban pencadangan kerugian turunan nilai. Beban CKPN lah di bank kan. Kalau ada 1 tahun atau 1 momen beban itu bisa turun, profitnya kan bisa naik lumayan signifikan gitu. Banyak kejadian di saham-saham bank yang tahun ini misalnya dia bikin pencadangannya gede, tahu-tahu tahun depan turun 20-30% kan profitnya udah otomatis harusnya akan naik gitu. Oke, karena cadangannya nggak terpakai gitu. Iya, betul. Nah, ketika lo bikin projection, berarti di projection itu lo udah menentukan harga wajar sahamnya beberapa tahun ke depan gitu kira-kira ya? Iya, gue udah bikin gitu kan. Karena kan banyak cara untuk forecast nilainya berapa lah gitu kali ya. Atau paling gampang, terutama kalau saham-saham murah ya bang, kayak yang PBV-nya 0,3, 0,4, ya benchmark mungkin ke PBV 1, itu udah kebayangkan paling nggak wajarnya berapa gitu. Oh, pakai kalau PBV-nya 1 harga wajar berapa gitu? Iya, kalau yang di bawah 1 misalnya. Kan banyak ya caranya. Jadi macam-macam sih tergantung. Nah, berarti kalau kita lihat lo dari awal lulus kuliah ya tadi ya? Iya, lulus kuliah. Sampai sekarang dengan strategi dividen investing lo ini, kita nggak bicara capital gain lah. Kalau kita bicara hasil dari dividennya, lo kira-kira per tahun berapa CAGR sepanjang lu ketika lu udah masuk? Kalau CAGR, gue nggak menghitung secara total pastinya ya bang. Cuman beberapa, karena kan gue tiap tahun tetap nambah tiap beli gitu ya. Mungkin kalau dari result, dari segi dividen sih pasti udah lumayan bertambah yang gue dapat ya. Karena waktu baru masuk kuliah kan modalnya berapa, terus modal makin bertambah. Untuk gambaran dividen yang gue dapat lah ya, mungkin itu bisa kayak, ya belum gede-gede banget lah, tapi untuk mengcover gaji, jadi kayak lu kerja di kantor, lu bisa dapat dividen yang beberapa kali gaji kantoran itulah. Gitu. Oh wow, berarti lebih gede dividen lo daripada gaji kantor saat ini ya? Enggak, tergantung kan gajinya di mana kalau kantornya. Maksud gue kalau untuk rate, let's say UMR ya dividen yang gue dapat udah berkali-kali dari UMR gitu. Tapi kalau dibandingin modal, udah berapa persen dividen yield tuh? Gue sebenarnya nggak terlalu gede bang, karena
sekitar 6%-an. Karena gue bagi porto pribadi gue tuh dua, satu di market Indo sama di market US. Dulunya gue banyak dominan di Indo, tapi by case di 2025 gue lihat ya kayaknya agak berat ya buat Indo. Akhirnya gue banyak alihin porto gue ke US. Nah di US kan dividen yieldnya nggak terlalu tinggi. Betul. Jadi makanya yang gue bisa usahakan tuh sekitar 5-6% lah dari total portofolio pribadi gitu. Oh, bukan lebih menarik dividen investing di Indonesia ya kalau kayak gitu? Kalau ya? dividen pasti bang, cuman kita kan pengen juga dong dapat capital gain kayak karena oke, kita dapat dividen 10%, 7%, 8% misalnya, tapi di satu sisi kan kita pengen lihat juga di portofolio kita ada yang hijau. Nah makanya gue cari market yang juga lagi growing, yang lagi hijau gitu. Dan salah satunya market US gitu. Kalau kita lihat market US sih, gue ada beberapa hal yang pengen gue tanyain justru jadinya. Kayak yang pertama kan pajak dividen di US withholdingnya lumayan gede ya. Pajaknya 20-30% kalau nggak salah ya. untuk jadi waktu kita terima dividen, kalau kita warga negara Indonesia tuh langsung dipotong 15%. Oh 15 justru? 15%. Karena ada perlu pakai treaty ya Iya, berarti ya? Yang ada form iya, treaty betul. itu kalau Jadi nggak kita isi form itu gitu. 15%. Cuman kan dividen nggak kita terlalu berharap sebenarnya kalau menurut gua di US kan. Karena paling dapat 2%-an 3% ya cuman sama kayak deposito lu taruh di Indonesia kan gitu. salah. Jadi lo berharap dari capital gain? Capital gain. Nah itu dipajakin juga kan sampai kena pajak progresif tuh kalau nggak salah? Iya, memang pajaknya cukup gede ya kalau di market kalau kita dapat income dari situ gitu. Jadi sebenarnya plus minus sih. Oke. Lo udah ngitung kira-kira projection lo setelah dikurangin pajak capital gain dari US itu berapa nggak kira-kira ininya projection keuntungannya capital gain lo? Projection gue belum hitung sih kalau sampai situ. Jadi karena banyak gue gulung bang, nggak langsung gue realize itunya. Paling gue ada realize sebagian kecil lah gitu untuk tarik. Tapi mostly modalnya masih digulung terus di market US gitu. Berarti lo pakai ETF ya? Beli sahamnya langsung, Oh, beli langsung. lewat platform-platform yang memudahkan kita lah buat beli saham US gitu. Oke. Tapi kalau melihat MSCI, melihat perang Irak, itu ke kondisi market Indonesia dari sisi lo gimana? Ngaruh banget ya bang. Paling kita kelihatan mostly yang gue perhatiin hampir semua sektor kan kena. Yang hijau di situasi market ini yang gue lihat cuma dua, di batubara, di saham batubara sama sawit gitu. Perkapalan pun gue lihatnya juga banyak turun. Nah jadi imbasnya tuh ke semua sektor kecuali dua komoditas tadi. Nikel pun juga sekarang sempat di Januari kan naik cukup signifikan tuh kalau saham-saham nikel. Sekarang juga udah mulai sideways dan agak koreksi-koreksi dia gitu. Jadi ngaruh banget sih. Terlepas langsung berpengaruh ke bisnisnya enggak, tapi kan persepsi orang lagi perang nggak pasti di mana-mana, buat taruh duit di market itu mungkin cukup challenging, dan ada yang takut juga, mungkin takut duitnya ketahan gitu. Dan kalau lo malah justru naruh di luar berarti gitu ya? Gue naruh dari luar tuh udah mulai bukan dari tahun ini, dari tahun lalu. Banyaknya gue taruh, jadi gue separuh pindahin. Tapi yang di Indo tetap, jadi kalau gue ada income bulanan gitu ya, terus ada yang gue sisihin buat investasi, tetap nambahin di saham-saham Indo. Karena banyak yang murah bang gitu. Lebih murah dari 2-3 tahun lalu kan. Sayang kalau nggak dibeli gitu. Dengan target buat dapat dividennya juga ya? Karena lo kalau ngitung dividen yieldnya jadi tinggi banget ya? Tinggi banget. Kayak saham bank bisa 7-8% kan gampang banget dapatnya sekarang. Kalau dulu kan mungkin waktu lagi di puncak-puncaknya, kayak kita dapat 5% dari saham bank tuh udah bagus kan. Sekarang bisa secara total bisa lebih dari 8%, bahkan mungkin 10%. Ya lumayan sih itu. Berarti porto pribadi lo tadi yang lo bilang memang purely dividend investing? Iya, dividen, dan ya gue keep jangka panjang. Ada yang trading tapi gue pisahin dikit lah buat trading mungkin 1-2 bulan gitu. Which is sekitar 6% tadi ya? Dividen yieldnya betul. In total dari keseluruhan porto. Oke. Menurut lo miskonsepsi terbesar masyarakat kita terhadap dividen investing itu apa sih sebenarnya yang mereka salah kaprah? Yang mungkin ya menurut gua ngelihat dividennya tuh kayak cuman angka, oh gue dapat 4%, 5% misalnya, atau 6% bahkan. Ibaratnya gue taruh 100 juta, ya lah gue dapat cuma 6 juta setahun misalnya gitu kan. Jadi meng-underestimate return yang didapat di tahun itu gitu. Nah padahal kalau lama-lama dikumpulin, setahun misalnya 6%, 7%, 2 tahun udah 14%. Semakin lama lu di market kan semakin banyak lah return yang lu udah dapat ya dari dividen. Selagi sahamnya nggak turun signifikan, lu tetap modalnya terjaga, dapat return, dan ada potensi saham itu akan tetap naik kalau kinerjanya bagus, perusahaannya bagus gitu. Jadi kebanyakan meng-underestimate dividen sih yang gue lihat. Jadi melihatnya kayak
sama males nunggunya gitu bang. Kebanyakan orang kayak mungkin teman-teman kita atau ya banyak lah orang, ya gue nungguin setahun cuma dapat 6% gitu kan, sementara yang lain udah pada terbang gitu. Pengen langsung untung ya? Iya pengen langsung, kayak beli hari ini besok atau minggu depan udah harus hijau kan. Iya. Dan ada dividen growth-nya juga ya, maksudnya kayak kalau setahun portonya dividen growth-nya bisa 12-13% kan lumayan banget kan? Iya. Dan nominal dividen yang kita dapat per tahun kan bisa tambah juga karena kan perusahaannya makin untung juga. Iya, betul. Mungkin payout ratio-nya juga dinaikin. Kan? Bener. Oke, lo ada kriteria khusus nggak dalam memilih saham yang membagikan dividen? Kayak tadi soal payout ratio, ada batas nggak? Kalau udah 100 lo nggak mau gitu misalnya? Payout ratio, kalau khusus payout ratio ya gue biasa lihat prefer sebenarnya yang kalau bisa jangan terlalu tinggi, jangan sampai 100%. Let's say 50-60 lah. Jadi ekuitas dividennya nggak dibagi seluruhnya, ekuitasnya kan naik. Terus dia kalau mau ekspansi atau apa dia bisa andelin dari kas internal mereka kan tanpa harus ngambil utang, right issue dan lain-lain gitu. Jadi secara preferensi 50-60 itu menurut gua oke. Cuman kalaupun ada yang sampai 80-100%, ya kalau bisnisnya bertumbuh gitu ya nggak masalah juga gitu kan. Salesnya naik, profitnya naik. Sama lihat kondisi industri sih bang, gue lihat karena beberapa industri kan emang capitalnya mesti gede. Kayak perbankan itu kan makin gede kredit yang lu salurin kan modal lu juga harus makin gede kan. Nah harus lihat sih setiap sektor. Tapi beda kayak batu bara. Let's say misalnya komoditi gitu yang nggak ada ekspansi buat hilirisasi apa ya lu bagi 80-100% menurut gue wajar sih. Daripada duitnya di dalam perusahaan lebih baik dibagi ke shareholder gitu. Jadi beda sektor treatmentnya beda-beda kalau menurut gue. Oke. Nah ini kan buku 2022. Iya. Terus lo kan ada di bab yang ke-9 kan ada ilustrasi sederhana penerapan dividen investing sama contoh dividen investing yang saya lakukan. Iya. Bab 9 dan 10. Ini 2022 dan di sini lo nyebut 3 saham nih. Iya. Which is ini bukan anjuran beli ya. Iya. Ini gue baca doang nih. Karena gue pengen tahu thought prosesnya setelah 4 tahun. Setelah 4 tahun ya. Setelah 4 tahun. Ini siapa tahu kan ada yang baca terus jadi ikutan beli kan, kita nggak tahu juga kan. Iya. Di sini ada lo nyebut BJTM, which is lo pegang pada tahun 2022. Pada tahun itu ya. Lo nyebut Sido, lo nyebut Prodia, PRDA. Nah, ada yang lo mau elaborasi nggak setelah 4 tahun? Setelah 4 tahun, iya. Jadi mungkin kalau dilihat teman-teman BJTM kok harganya nggak naik gitu ya, terus juga Prodia. Nah, waktu itu kondisinya gue pegang itu tapi kan gue tiap laporan keuangan gue selalu review bang. Akhirnya ada yang di tengah perjalanan gue akan lepas. Contoh ya misalnya kita ngomongin, kalau boleh ngomongin Prodia, laporan keuangannya kan turun profitnya. Nah di momen-momen kayak gitu untuk mencegah kegulung terus dan rugi makin gede, misalnya harus dibikin sikap lah, mau tetap di hold atau apa nih kita average down atau dilepas bagaimana gitu. Jadi dari semua itu yang semuanya gue lepas di tengah perjalanan, tapi ketika penurunan harga terjadi masuk lagi. Kayak contoh BJTM. Waktu 2022 gue masih pegang tuh. Tapi setelah 2 tahunan gue akhirnya lepas BJTM. Gue pindahin ke saham lain yang lebih potensial. Barulah di awal tahun ini gue mulai beli lagi BJTM. Oke. Untuk dividen investing sebenarnya cukup stabil ya? Iya cukup stabil. Karena tahun ini mungkin yieldnya bisa 10%. Dulu kan mungkin masih 7-8% kan dia. Jadi gue tetap lihat kondisi keuangan terbarunya lah, performance perusahaannya gimana. Oke, tiap quarter tuh lo. Tiap quarter gue selalu review, tapi biasanya gue lihat setelah 1 tahun lah buat decide gitu. Oke, kalau Sido? Sido, case-nya kan dia juga waktu pandemi itu lagi kencang banget bang, growth laba bersihnya. Tiba-tiba 2022 dia masih tetap oke, tapi 2023 kan ada penurunan ya kalau nggak salah, atau dia udah terbatas growth-nya. 2024 akhirnya gue lihat growth-nya udah terbatas gitu, dilepas sahamnya gitu. Oke. Apa kalau ngelihat payout ratio-nya juga mendekati 100% tuh jadi pertimbangan lo juga atau enggak? Gue nggak terlalu lihat waktu itu. Cuman yang gue lihat itu laba bersihnya udah nggak terlalu signifikan pertumbuhannya. Dan waktu itu kan valuasi price earning-nya lumayan tinggi ya. Waktu 2 tahun 3 tahun lalu tuh mungkin di 18-20 kan. Nah begitu growth-nya udah stagnan, menurut gue valuasi setinggi itu agak kurang justifikasi lah. Maksudnya mahal tapi kok growth-nya kurang kenceng nih gitu. Itu consideration buat gue pindahin gitu dananya. Oke. Nah cuman lu udah sempat dapat dividen lah ya. Gue pegang Sido tuh dari 2019 kalau nggak salah. Jadi sampai 2022 beberapa tahun nikmatin dividennya. Gitu. Berarti artinya nggak buy and hold forever juga ya untuk saham-saham dividen ya kalau dalam kasus lo ya? Iya tetap setiap tahun mesti gue review. Karena performance perusahaannya kan kadang lagi turun atau valuasinya udah terlampau mahal, kalau growth-nya stagnan tuh
rentan ada penurunan harga saham yang dalam bang. Itu untuk mencegah capital loss lah, biar duit gue nggak ketahan. Kalau katakan lo pegang Sido, terus dia naik sampai 40%, 50% dengan perspektif dividend investing yang lo punya, lo tetap akan lepas atau ya udah biarin aja gitu? Dulu kalau bertahun-tahun yang lalu lah gue cenderung akan hold gitu kan. Cuman ketika gue ngelihat fluktuasi market 2 tahunan terakhir, kayaknya walaupun perusahaannya bagus, market Indo ini kan ya emerging market ya, rentan faktor eksternal. Itu satu yang bikin gue untuk lebih antisipasi lah. Jangan sampai perusahaannya bagus tapi kena penurunan yang dalam, kan sayang capitalnya ketahan. Jadi kalau 40% gue akan lihat growth-nya di tahun itu berapa. Oke, let's say misalnya dia naik 15%. Oke, masih cukup bagus. Tapi begitu tahun berikutnya gue lihat di tengah perjalanan udah kayaknya berat nih buat naik 10% atau growth lebih tinggi lagi, di situ gue akan mungkin consider buat lepas. Jadi naiknya udah terlampau tinggi, gue selalu bandingin sama berapa sih pertumbuhan laba yang terjadi di tahun itu. Gitu. Oke, pertumbuhan laba itu lo ngeliat dari EPS-nya atau net profit biasa gue lihat, Oke. laba bersihnya. laba bersihnya? Iya, EPS juga bisa sih bang. Cuman kan kalau ada corporate action, saham treasury nambah atau apa kan tuh ngaruh ke EPS gitu. I see. Oke, berarti ini udah outdated ya? Yang di buku ini berarti untuk saham? Untuk pilihan saham. Untuk pilihan iya. saham. Lo ada rencana update ini kah? Tergantung cetak Mungkin gue ulang. usulin ke penerbit ya. Tapi buku gue yang ditulis tahun 2020 yang judulnya Happy Investor, kalau Bang Radit sempat lihat, itu lagi diupdate dengan case yang lebih terkini gitu. Oke, berarti nanti ada catatan-catatan Iya. yang lebih aktual. Lebih aktual, betul. Oke. Nah, gimana kalau untuk dividend investing tapi pilihan saham-sahamnya apakah harus selalu blue chip atau second liner segala macam juga tetap bisa masuk? Kalau menurut gue second liner juga bisa bang. Tergantung tadi kriteria utamanya kalau gue lihat growth perusahaannya. Selagi mau dia blue chip, mau dia second liner, atau bahkan third liner ya mungkin yang nggak pernah kedengeran tapi laba bersihnya naik, itu tetap potensial menurut gue. Karena labanya naik, payout-nya stabil aja kan dividennya bisa lebih tinggi. Apalagi kalau payout-nya naik, dividennya akan bertambah besar gitu. Mungkin tergantung size juga kali ya? Betul. Kalau terlalu gede kan nanti nggak bisa keluar juga. Iya, nanti. tergantung juga kalau duitnya gede, susah juga. Gitu. Oke. Nah ini ada beberapa pertanyaan dari YouTube member gua. Karena kan gue bilang, mau ada lu datang nih bukunya ini, ada yang mau nanya nggak gitu. Gue bacain aja. Yang pertama dari Yoga Arsana. Ini member YouTube gue nih, si Yoga Arsana ini. Dia punya sertifikasi juga. CTA kalau nggak salah dia. Dia nanya, apakah ada cara agar terhindar dari dividen trap? Caranya tadi lihat dulu laba bersih dan growth perusahaannya. Karena oke dividen gede tapi 2-3 tahun nggak ada pertumbuhan laba, bisa kena trap di situ sih. Capital gain hilang, capitalnya ketahan kan gitu. Jadi tetap lihat growth perusahaan sih bang. Dan jangan beli pas mau bagi dividen kali ya? Iya, harga kan pasti, benar. Harganya biasanya naik. Sama cari yang murah bang. Kalau sahamnya udah terlampau murah, mudah-mudahan dia nggak akan terlalu dalam turunnya. Tapi kalau sahamnya agak mahal ya, misalnya valuasinya udah tinggi, cenderung bisa kena trap gitu. Oke, murah juga harus ditelusuri kenapa murah kali ya? Betul, harus dilihat. Oke, terus dari Alex, kalau dividen dibelikan emiten yang bagi, walaupun emiten tuh lagi turun, langkah tepat kah? Dia bilang. Maksudnya gimana nih? Kalau dividennya dibeliin emiten yang bagi, mungkin kita dapat dividen, dibeliin emiten yang bagi dividen juga, walaupun emiten lagi turun, langkah tepat kah? Kayak jawaban lo tadi kali ya? Iya. Tergantung kenapa turun dan lain-lainnya ya. Dan intinya kalau kita sebagai investor yakin perusahaan ini bisa recover ya atau dia naik lagi, ya lu beliin lagi. Tapi kalau lu agak kurang yakin ya switch ke saham lain atau aset lain mungkin yang kayak contoh lu dapat dividen misalnya dibeliin emas atau apa, diversifikasi juga kan. Jadi pintar-pintar aja di situasi dan kondisi pas saat itu terjadi gitu. Lo ada satu emiten yang menurut lo pembelian terbaik hidup lo nggak? Ada beberapa pembelian terbaik. Kalau gue bisa share mungkin di luar blue chip sih bang, tapi kayak ini di portofolio yang gue manage kayak ada yang di US apa Indo nih atau bebas? Boleh kalau US. Kalau US ya. Ini bukan ini ya, bukan saran membeli ya. Satu Google. Oh iya sih. Kayak, lagi naik lagi tuh. Iya, gue masuk 2025 yang gue cerita gue rebalancing cukup gede. Itu
gue beli Google mungkin 140-150. Kan kemarin sempat tembus sampai 320 kan ya. Itu 100% lebih. Terus TSM kalau yang di US, Taiwan Semiconductor. Gue lihat booming AI growth-nya bagus, masuk ke sana, mungkin average-nya di bawah 200, kan dia sempat udah sampai 300-an juga gitu. Jadi capital gain-nya cukup besar lah, walaupun masih digulung. Kalau di Indo, gue suka komoditas-komoditas kayak misalnya pernah dengar gak DKFT? DKFT, enggak sih. Central Omega Resources. Ini nggak apa-apa ya sebut nama saham. Gak apa-apa, nih kita nggak menyarankan orang beli ya, tapi ya. Dan tetap di research. Kan soalnya kan nggak ada yang tahu lo masuk kayak kapan anyway kan. Iya. Nah, contoh kayak misalnya di DKFT itu dia emiten nikel, nambang nikel. Waktu itu harga mungkin cuma 200-300, masuk pas dia sempat di titik tertinggi itu mungkin sampai 900-an. Oke. Tapi kan average up tetap ya, jadi kayak nggak langsung beli sekali terus, tapi gue tetap nambah. At the end ya resultnya tetap lumayan capital gain-nya gitu. Ada juga di sawit misalnya TAPG, Triputra Agro, ya. Itu kan sawit kalau lagi turun terus kita beli, begitu sawitnya booming lagi cukup besar juga kan keuntungan di situ. Berarti justru saham yang lo happy ini nggak necessary bagi dividen justru ya? Maksudnya bukan dividen yang utama berarti kan? Iya, dividennya itu bonusnya lah gitu. Kayak contoh di sawit TAPG kan dividennya tetap gede bang, lumayan. Bisa 8-9% lah kalau beberapa tahun terakhir gitu. Oke, kayak Google sama Taiwan Semiconductor itu, lo jadi concern nggak bahwa itu udah kemahalan? Karena kan banyak yang bilang lagi ada AI bubble juga kan? Pasti concern bang, cuman gue merasa banyak yang bilang kemahalan, ada crash, tapi kan gak ada yang bisa prediksi. Gue untuk memudahkan gue berpatokan laporan tiap kuartal. Kalau tiap kuartal gue lihat, oh ternyata salesnya masih tumbuh nih, profitnya masih bertumbuh, gue masih punya keyakinan buat hold. Tapi tetap di portofolio kan kita nggak semuanya all in bang, tetap ada kita sisihin cash lah buat jaga-jaga gitu. Jadi gue sih merasa selagi pertumbuhan labanya masih bagus, masih ada justifikasi lah buat kita pegang dulu gitu. Meskipun dengan PE yang tinggi sekarang, itu ada ekspektasi laba yang besar di masa depan. Iya. Semua tergantung dia bisa hit ekspektasinya apa enggak kan? Betul, karena kalau gue lihat walaupun PE-nya tinggi ya, contoh kayak waktu itu sempat Taiwan itu mungkin 30-an, tapi dengan dia growth setahun itu bisa di atas 25%, 30%, PE-nya kan secara otomatis kalau sahamnya nggak naik, dia langsung turun dari 30 mungkin ke 20-an sekian gitu. Jadi tetap menurut gue masih wajar gitu. Lo akan expect AI ini makin bisa deliver resultnya berarti ya untuk saat ini ya? Karena lo masih hold kan nih? Masih hold. Untuk paling nggak setahun 2 tahun ke depan gue masih cukup yakin sih. Karena gue gampangnya gini bang, gue ngelihat emiten-emiten gedenya ya gitu kayak Google, Microsoft, dia kan budget spending capex-nya itu gede tuh. Nah gue berpikir aliran uangnya itu kalau itu ngalir kemana sih? Dia bangun data center kan, at the end si TSM juga yang akan ngerjain chipnya gitu kan di Taiwan. Jadi gue ngeliat guidance dari capex-nya mereka aja. Mudah-mudahan resultnya deliver di situ gitu. Jadi gue benar-benar nekunin sih di dalam sektor industrinya itu supaya punya gambaran lah kira-kira apa yang terjadi setahun 2 tahun ke depan gitu. Karena perusahaan-perusahaan itu saling feeding satu sama lain ya pada gitu, akhirnya ya. Betul. Tapi Google juga kan kemarin ngeluarin obligasi 100 tahun ya. 100 tahun. Gila juga ya. Iya, gila juga. Lumayan ini ya mereka ya, lumayan agresif ya berarti ya. Iya, nah sama Google bang, gue tuh punya pandangan valuasi PE-nya yang sekarang ya let's say 20-an lebih itu kan dilihat dari laba sekarang. Nah kalau kita lihat kontribusi laba Google yang gede sekarang itu kan mostly dari advertising kan. Jadi potential profit dari AI-nya itu mungkin belum kerefleksi sekarang. Tapi kan ibaratnya menurut gue masih dari bisnis konvensional dia, dari iklan, Google Cloud juga growing kan. Jadi gue ngeliat valuasi sekarang dari result yang kemarin. Nah 2-3 tahun, 4 tahun ke depan apa yang terjadi kan tetap bisa kita review nanti. Itu yang bikin gue masih yakin buat nge-hold. Artinya ekspektasi lo ada revenue stream baru dari AI yang which is end consumer yang bayar? Iya, itu satu. Kedua, AI ini akan supporting bisnis-bisnis revenue source yang udah ada. Kalau misalnya dengan adanya AI dia bisa satu efisien ya. Kedua, ads-nya Google revenue-nya makin tinggi atau YouTube revenue-nya makin tinggi kan akan naikin top line dia juga gitu. Kenapa lo nggak ke ETF S&P aja? Karena kan 7 perusahaan gede kan yang mendominasi ETF-nya kan. Karena gue sebenarnya tipe investor yang cenderung suka fokus bang. Jadi kayak di porto US gue tuh cuma 3 saham. Google, TSM, Nvidia gitu.
Ya adalah pas kalau buat trading gue beli yang lain-lain, tapi buat invest gue bener-bener cuma fokus. Nah kalau ETF kan kepencar tuh, ya buat modalnya biar lebih apa ya terfokus ya gue masukin di sedikit saham gitu. Oh, oke. Bener-bener incer dari emitennya itu, growth-nya seberapa. Karena lo conviction lo udah sebulat Iya, itu ya. iya. Karena kalau gue masuk satu saham udah harus yakin, kalau nggak ragu-ragu nanti di tengahnya gitu. Iya. Oke, dari Morpheus, bagaimana cara menentukan harga wajar suatu saham dengan dividen per saham tinggi, dengan DPS-nya tinggi? DPS tinggi. Ya. Mungkin DPS-nya tinggi, terus harga wajarnya berapa? Dia mau nanya. Karena saya takut terjebak membeli saham dengan harga premium yang mahal. Sering banget dividen yield terlihat tinggi, padahal harga sahamnya emang lagi turun. Bahkan ada perusahaan yang melakukan buyback saham supaya DPS-nya terlihat naik, padahal mungkin kinerja bisnisnya stagnan. Nah, menurut lo gimana? Menurut gua sebelum masuk pasti kita compare dulu valuasinya mahal, murah atau wajar. Perbandingan antar sektor. Jadi kalau misalnya lu masuk ke saham banking, PER-nya katakanlah tinggi banget waktu itu misalnya 14-15 kali. Kita coba compare sama sesama saham bank atau enggak kalau perlu yang di luar negeri kayak gimana sih di US gimana, di negara-negara lain gimana. Nah, kalau emang kita masuk pas lagi agak mahal ya itu warning sebenarnya di awal gitu. Jadi tetap lihat dulu valuasi sahamnya sih sebelum masuk. Kalau misalnya terlalu mahal, ya tadi akan kena trapnya dividen, bisa juga. Sama lihat growth-nya lagi sih. Kan kalau menurut gue ya buyback apa itu kan corporate action buat ngejagain lah. Tapi kan at the end, lo bisa naikin sales berapa, profit lo berapa gitu. Itu yang paling gue lagi-lagi di lihat situ sih. ya. Oke. Terus dari bubur ayam, kenapa banyak yang prefer investasi jangka panjang di emiten yang kemungkinan capital gain bisa naik? Ketimbang di emiten yang secara historis sudah pasti kasih dividen tiap tahunnya. Mungkin maksudnya adalah kenapa kok banyak investor di Indonesia yang beli saham dengan harapan capital gain naik, padahal dia nggak bagi dividen kali gitu maksudnya ya. Ketimbang yang udah rutin ngasih gitu. Ya mungkin karena Manusiawi ya preferensi orang pengen dapat. Mungkin karena memang ya orang emang pengen kelihatan langsung gede aja kali ya. Kayak pengen di Porto tuh langsung hijau gitu. Langsung naik gede signifikan kan. Kalau dividen kan proses, tunggu dulu setahun gitu kan atau berapa bulan buat dia bagi dividen. Kebanyakan orang proses nunggunya itu yang PR kadang agak. Iya sih. Tapi semenjak gue lebih coba fokus ke dividen investing tuh kenaikan harga saham naik dan turun itu nggak jadi terlalu memusingkan lagi sih kalau menurut gue ya. Iya. Dan buat gue yang kerjaannya di luar ini semua, di luar saham, malah lebih ringan buat gue untuk nyusun portonya sih. Kalau buat gue pribadi gitu. Iya. Karena kan ada uang tunggunya juga gitu. Iya benar. Cuma lagi-lagi harus hati-hati ya. Hati-hati. Kita tetap baca laporan keuangan tiap quarter juga sih. Oke. Dari Yudi Mahendra Bramantara. 1. Cara filter sahamnya. Apakah pakai standar dividen yield? Dalam kurung dividen yield di atas 10% nyarinya susah bener. 2. Pertimbangan untuk ngejual saham tersebut. Ketiga, DCA aja atau punya target harga. Karena perhitungan dividen yield kan dengan harga saham juga. Oke, itu gimana nih? Yang pertama, filter sahamnya. Tadi udah dijelasin sih. Dari lu ya, di buku ini juga dijelasin ya. Dijelasin, betul. Dari valuasinya dulu, fundamentalnya dulu. Cuma pertanyaan dia lebih ke, bisa nggak filternya pakai dividen yield? Karena kalau di aplikasi itu suka ada tuh. Betul. Kalau mau filter. Filter awal bisa bang, tapi Bisa ya? Takutnya dia tahun itu bagi dividen gede, besok tahun berikutnya nggak gede gitu kan. Jadi itu filter awal doang bisa cari yang dividen yieldnya tinggi gitu. Tapi gue biasanya nggak mulai dari dividen yield, gue cenderung dari growth dulu biasanya atau enggak dari valuasi. Gue cari yang udah bener-bener murah nih. Buat kan tadi bicaranya pengen yang hijau kan, yang capital gain. Nah cari yang bagus tapi yang lagi murah banget. Jadi gue screening awalnya itu justru dari valuasi dulu. Mana yang murah-murah, yang bagus, baru berikutnya gue lihat ada dividennya nggak. Jadi prosesnya tuh tetap ngelihat mana yang murah dulu nih, yang bagus dan murah. Baru dividen. Takutnya dividennya oke tapi fundamentalnya kurang bagus atau bisnisnya lagi perform tapi tahu-tahu anjlok gitu kan. Jadi tetap bagus dan murah dulu gua screening awalnya. Dan itu selalu lo bandingin sama peer kah? Iya, untuk pasti. valuasinya? Pasti, bandingin sama peer. Kalau dia di atas harga rata-rata, dia di atas per rata-rata peernya, masih tetap masuk dengan catatan khusus kah? Atau enggak sama sekali justru? Bisa jadi masuk asal gue bener-bener yakin sama si perusahaan dan kenapa dia lebih mahal. Jadi kayak bener-bener kita gali dia diferensiasinya dengan perusahaan lain tuh apa sih? Kayak contoh di batubara misalnya, oh yang emiten ini marketnya misalnya dominan ekspor, yang ini lokal, terus
tipikal produknya misalnya gitu. Jadi benar-benar digali apa yang bikin dia beda sama peersnya gitu. Kalau emang itu semua bagus, ya mahalan dikit nggak apa-apa sih. Asal masih masuk ya di valuasi kita gitu. Oke. Nah, yang kedua, pertimbangan untuk jual saham tersebut. Kapan sebuah saham dividen tuh dijual? Tadi lo sempat jawab juga sih ya. Ada beberapa pertimbangan untuk ngejualnya ya. Kayak misalnya kayak tadi yang saham pegangan lo yang pas lo akhirnya jual. Akhirnya jual juga. Kayak yang ketiga, mending DCA atau punya target harga kapan masuk? Kalau gue pribadi menilai tetap ada acuan harga dulu bang. Karena kalau di DCA kayak misalnya lu udah suka nih sama satu saham, misalnya saham banking apa gitu ya. Wah pas lagi tinggi misalnya BRI ya misalnya di atas 6.000 lu DCA terus lama-lama lu bisa nyangkut. Tapi once dia udah drop lumayan dalam nih kayak kondisi sekarang 3.300 di bawah 4.000 lah. Di situ gue tanda kutip merem sih buat tetap serok gitu. Tapi once dia udah balik nih misalnya 4.500 5.000 ya kita consider lagi di kondisi saat itu gitu. Tetap lihat sih acuan di momen itu. Karena kalau DCA terus average lu bisa lumayan tinggi gitu. Ya DCA pun juga harus lihat harganya. Betul, lihat harga. Oke. Nah terakhir nih buat outlook, kan Q1 udah lewat nih. Q2 ke belakang untuk market Indonesia menurut lo gimana? Pandangan pribadi ya bang, gue merasa masih belum kembali seperti 2 tahunan yang lalu sih mungkin. Karena nggak cuman dari murni fundamental emiten bang, tapi juga ada persepsi dari investor asing ya. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat ya kayak saham banking blue chip kan banyak turun karena dilepas investor asing. Jadi mungkin mereka masih punya persepsi yang kurang bagus atau ada concern gitu kan ke indeks kita atau ke emiten-emiten kita. Nah, kalau masalah persepsi ini belum diberesin, trustnya belum dapat lagi, mungkin mereka akan wait and see aja atau mereka mulai buang tipis-tipis lagi ya masih akan terjadi seperti ini gitu. Tapi begitu confidence-nya balik, paling gampang sih gue tuh biasa tiap minggu ngeliatin inflow outflow bang. Jadi gue liatin tuh net foreign sell, net foreign buy berapa. Dengan setiap minggu gue liatin, gue bisa melihat tanda-tanda kapan confidence-nya mulai muncul lagi, kapan capitalnya mulai masuk lagi. Nah kalau momen itu belum terjadi, masih terjadi outflow terus, kayaknya masih agak berat sih buat berharap ada kenaikan di saham-saham, terutama yang blue chip gitu. Meskipun Mei nanti kita tetap di emerging? Iya, tapi lagi-lagi ya gue harus lihat nanti tiap di momen itu seperti apa. Karena yang gue khawatirin kalau ada downgrade rating itu kan itu efeknya gila sih. Itu sih ngeri sih. Mau lu perusahaan kayak gimana? Mudah-mudahan enggak sih ya. Mudah-mudahan enggak ya. Kayaknya sih enggak sih. Tapi kayaknya enggaknya langsung hening gitu kayaknya. Enggak sih mudah-mudahan sih. Ya sih itu bisa outflow-nya gila-gilaan sih. Oke, berarti kalau portfolio sekarang kayak gimana nih komposisinya? Lo ada RDPU, RDPT kah? Enggak, gue kalau duit-duit nganggur itu either taruh di RDN atau ya ada juga lah beli kayak SBN gitu kan. Tapi buat karena kan gue udah married berkeluarga kan tetap butuh pegangan lah ya. Jadi buat tabungan yang aman-aman aja lah gitu. Kalau gue taruh saham semua tiba-tiba crash semua kan pas kapan ada butuh ya susah juga. Komposisinya berapa buat cash atau setara cashnya? Cash atau setara cash itu biasa gue jaga 10-15% lah. Oke. Cuman kalau lagi perang misalnya kayak gini, berusaha selain gue income gue sisihin, ada yang mungkin gue realize dikit, gue tambahin lagi sampai 20% mungkin. Tapi biasa 10-15 lah. Oke, lainnya sisanya emas? Emas ada tapi buat nabung-nabung aja sih, bukan yang bener-bener kejar return gitu. Fisik berarti? Ya, fisik. Sisanya saham Indo, saham USA persenannya? Dari total porto? Mungkin ya kalau di total itu bisa 80% ada sih. 80% dari seluruh nilai portofolionya. Indo US-nya? Oh, sorry maksudnya pembagiannya. Gue separuh-separuh. Indo separuh, US separuh gitu. Wow, dan di saham US saham 3. Kalau di Indo sahamnya berapa? Di Indo yang gue pegang itu di banking cukup dominan di BCA BRI. Sama gue sempat ada keluar masuk juga kayak di batubara sempat masuk tapi keluar lagi lebih ke trading. Nah, yang lagi gue liatin banget sekarang tuh di properti sih bang. Oke. Saham-saham sektor properti karena murah. Dan begitu ekonomi balik, ini ya, atau suku bunga turun? Mudah-mudahannya gitu. Tapi gue cenderung lihatnya di rotasi sektoral. Kan kadang fund-fund itu kan punya pilihannya lah di tahun ini mainnya apa. Nah once momen properti datang dengan valuasi yang udah lumayan murah, kena capital masuk ke situ kan langsung ngangkat sahamnya. Tapi milih yang bagus sih di properti. Kan lo bilang lo juga manage sebuah fund. Bukan fund sih, lebih itu kayak... apa? Jadi gue tuh
kerja di finance perusahaan. Gue di bagian treasury-nya. Jadi kan ada capital yang nganggur lah. Nah itu gue puter di saham gitu. Tapi bukan gue ngelola reksadana, enggak. Jadi kayak internal perusahaan lah gitu. Jadi artinya uang nganggur perusahaan lo yang investasikan. Iya, karena gue kan kerja sama ownernya, kebetulan kenal dan gue sempat kerja bareng. Jadi gue diminta lah untuk manage capital perusahaan ini yang uang nggak kepakainya lah gitu. Daripada ditaruh di deposito atau SBN kan, kalau ada yang ditaruh di saham buat beberapa tahun kan lumayan resultnya gitu. Berarti lo deploy ke saham full kah dana perusahaan ini atau ada obligasinya juga? Ada obligasinya, tapi mostly tetap di saham. Karena kebetulan ownernya ini dia satu visi lah ya, cukup yakin di stock market itu kenaikannya bisa bagus signifikan. Dan sama dipecah juga, ada di Indo, ada di US, ada yang buat trading, bahkan ada juga di market luar gitu. Jadi nggak hanya US Indo sih. Market luar tuh contohnya? Ini nggak apa-apa dibahas di podcast. Nggak apa-apa sih. Ada yang nggak maksudnya di luar dua pasar itu lah. Misalnya kayak contoh di stock market Dubai atau stock market mana. Karena kan ada akses ya ke situ gitu. Berarti untuk kan beda banget ya ketika AUM yang lo pegang itu gede banget dibandingin mungkin katakanlah dana pribadi ya. Berarti pilihan sahamnya juga terbatas kah kalau mengelola dana institusi sebesar itu? Pilihannya otomatis dengan dana yang lebih besar kan bisa lebih banyak yang kita pilih ya Bang. Tapi kriteria pemilihan sama sih mostly. Sama ya? Sama, karena teknologi juga yang bagus, banking juga yang oke buat dividen, sama yang second liner yang ada potential growth tadi. Tetap masih bisa masuk berarti? Iya, kayak tadi gue nemu DKFT TAPG itu kan karena gue mengelola uang yang lebih besar lah, jadi ada leluasa lah buat masuk ke emiten kayak gitu. Dan ternyata dapatnya lumayan di situ. Ada ekspektasi nggak dari perusahaan kayak, wah returnnya sekian setahun gitu? Per tahun sih enggak sih Bang, cuman kan kita review ya setelah berapa tahun kayak kenaikan di US stock market berapa, di Indo berapa. Sejauh ini oke sih, jadi karena kan masuknya itu udah dari beberapa tahun lalu Bang. Begitu rally di US, ya saat ini walaupun ada koreksi-koreksi kita masih tetap posisi hijau sih ininya keuntungannya. Artinya kinerja lo dibandingkan sama benchmarknya kali ya? Iya betul. Ya. Dibandingin sama market lah biasanya. Oke. Wow, seru banget obrolan hari ini. Kalau misalnya ada yang mau tahu lebih banyak soal lo bisa kemana? Bisa nonton YouTube Kanala ID atau TikTok Kanala ID atau ke Instagram juga bisa sih Bang. Oke, di Instagram lo di Kanala ID juga. ID juga. Oke. Thank you, terima kasih udah mampir ke sini. Thank you Bang Radit. Semuanya. Thank you.